Kak Kristiana sebagai host dalam podcast kali ini. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, kakak-kakak yang cantik dan yang ganteng. Boleh memperkenalkan dirinya? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Christian Feraldo Nugroho. Halo, saya Putri Marcella. Oke, kita mulai aja podcast kali ini. Teman-teman, sering kita mendengar istilah serangan fajar pada saat pemilu. Kira-kira serangan fajar itu apa sih menurut kakak-kakak? Boleh dimulai dari Kak Christian? Oke, menurut saya serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan praktik politik uang. Nah, ini biasanya terjadi menjelang pemilu dan biasanya diberikan pada hari-hari sebelum pemilihan. Praktik ini melibatkan pemberian uang atau barang untuk mempengaruhi pilihan mereka sehingga sering dianggap merusak integritas demokrasi. Kalau menurut Kak Putri? Saya juga sepemikiran sama Kak Christian tadi, di mana serangan fajar itu sering kita ketahui adalah untuk menggambarkan praktik politik uang yang dilakukan oleh calon legislatif atau eksekutif seperti itu pada saat pemilu, terutama pada hari pemungutan suara. Oke. Kenapa ya politik uang ini susah banget untuk hilang di Indonesia? Padahal kan jelas-jelas itu salah. Menurut Kak Christian gimana? Oke, ada banyak beberapa penyebab sehingga politik uang sulit hilang di Indonesia ini. Yang pertama itu sudah menjadi budaya politik dari zaman dulu, dan yang kedua adanya rendah pendidikan politik. Banyak pemilih kurang memahami pentingnya memilih berdasarkan program dan rekam jejak calon sehingga mudah tergoda oleh imbalan materi. Dan yang ketiga itu karena kelemahan penegakan hukum. Regulasi tentang politik uang ini masih lemah dan membuktikan pelanggaran yang sering sulit dilakukan, sehingga sanksi yang ada juga sering tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Nah, yang terakhir itu karena adanya ketimpangan ekonomi sehingga membuat sebagian masyarakat memandang politik uang sebagai peluang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kalau menurut Kak Putri? Kalau menurut saya sih, kalau politik uang itu di Indonesia sangat sulit untuk dihilangkan. Karena itu ada beberapa alasan, termasuk kultur politik yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun, keterlibatan elit politik dan bisnis dalam praktik politik uang, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, dan keterbatasan sumber daya dan kemampuan masyarakat untuk memantau dan melaporkan praktik politik uang tersebut. Jadi politik uang ini sudah membudaya sekali ya di Indonesia. Iya, seperti itu. Kalau ada orang yang nawarin uang untuk milih dia, itu apa yang sebaiknya kita lakukan? Kalau menurut Kak Christian? Ya, kalau menurut saya yang pastinya dengan jelas menolak ya. Karena demi menjaga integritas pemilu, kita harus menolak tawaran politik uang tersebut guna menjaga kualitas demokrasi dan memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil. Kemudian juga ini guna mendorong perubahan. Dengan menolak dan melaporkan praktik tersebut, kita bisa berupaya atau berkontribusi pada pengurangan politik uang di masyarakat. Kalau menurut Kak Putri? Kali ini saya sepemikiran lagi ya sama Kak Pedro, dimana kalau kita ditawari uang untuk memilih calon tertentu, sebaiknya kita tuh harus menolak tawaran tersebut dan melaporkan insiden tersebut kepada pihak yang berwenang. Seperti kita melaporkan ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU atau Badan Pengawasan Pemilu, seperti itu. Sama-sama menolak nih ya, kalau diberi. Katanya yang ngasih dan menerima uang itu sama-sama salah. Kenapa ya bisa seperti itu menurut Kak Christian? Ya, tentu menurut saya baik pemberi maupun penerima uang dalam politik uang ini sama-sama salah. Karena mereka sama-sama melanggar hukum, prinsip moral, dan merusak demokrasi. Undang-undang Pemilu dan Fatwa MUI juga menganggap praktik ini sebagai tindakan yang tidak etis dan dapat dikenai sanksi pidana. Kalau menurut Kak Putri? Kalau menurut saya juga sama sih, dimana baik pemberi maupun penerima uang dalam politik uang itu mereka memang sama-sama salah. Karena seperti yang kita tahu, karena pemberi uang itu melanggar hukum dan etika dengan mencoba mempengaruhi pilihan pemilih. Sedangkan penerima uang itu mereka melanggar hukum dan etika dengan menerima uang untuk mempengaruhi pilihan mereka sendiri, seperti itu. Selain uang, bentuk
suap itu apa aja nih? Kalau misalnya ada uang dan janji-janji selain itu apa? Kira-kira menurut Kak Christian gimana? Selain uang, bentuk-bentuk lain yang dapat digunakan itu mencakup yang pertama ada barang. Nah, pemberian barang ini dapat berupa seperti barang elektronik, kendaraan, atau hadiah-hadiah lainnya. Yang kedua ada sembako. Nah, pemberian paket bahan pokok ini tentu saja sangat menarik bagi masyarakat atau pemilih. Dan kemudian yang ketiga janji. Janji ini biasanya diberikan kayak suatu imbalan di masa depan seperti pekerjaan atau proyek. Dan yang terakhir adanya penyalahgunaan jabatan. Ketika calon berhasil terpilih nih ya, dia akan menggunakan posisi tersebut untuk memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu saja sebagai imbalannya. Kalau menurut Kak Putri? Oke, kalau menurut saya secara pribadi, seperti yang sudah dijelaskan sama Kak Christian tadi, bentuk suap dalam politik uang tidak hanya terbatas pada uang, tetapi juga dapat berupa barang atau jasa. Ada juga janji-janji atau promosi dan penggunaan fasilitas atau sumber daya negara untuk kepentingan pribadi. Gantian nih, aku bertanya ke Kak Putri. Apa sih dampak politik uang jika terus terjadi di Indonesia dan apa pengaruhnya buat kehidupan kita sehari-hari? Kita gantian nih bertanya ke Kak Putri. Apa sih dampak politik uang jika terus terjadi di Indonesia dan apa pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, jadi politik uang itu dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan kita sehari-hari, termasuk penggunaan anggaran negara yang tidak efektif dan efisien, penurunan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Menurut saya seperti itu. Menurut pendapat Kak Christian gimana? Menurut pendapat saya, dampak negatif politik uang ini tentu saja sangat merusak kualitas demokrasi di Indonesia. Praktik ini mengubah pemilu menjadi transaksi di mana suara rakyat terpinggirkan sementara calon yang kaya lebih diuntungkan. Dan selanjutnya itu bisa meningkatkan korupsi. Politisi yang terpilih melalui politik uang ini cenderung berhutang kepada suatu donatur tertentu sehingga mendorong mereka melakukan praktik korupsi di pemerintahan. Selanjutnya untuk menyebabkan ketidakadilan sosial. Ketika selanjutnya yaitu ketidakadilan sosial. Ketika pemilih memilih berdasarkan imbalan materi, kebijakan yang dihasilkan sering tidak memihak kepentingan masyarakat luas. Yang terakhir, kualitas pemimpin yang buruk. Pemimpin yang terpilih melalui politik uang seringkali tidak kompeten dan tidak memiliki integritas, sehingga kebijakan yang diambil kurang representatif dan akuntabel. Menurut kakak-kakak nih yang sudah kakak lihat, pemerintah udah ngelakuin apa aja nih untuk mengatasi masalah politik uang di Indonesia ini? Boleh pendapat dari Kak Christian? Menurut saya sejauh ini yang saya ketahui itu adalah pemerintah telah melakukan berbagai upaya ya, seperti pendidikan politik, pengawasan pemilu, penegakan hukum, transparansi dana kampanye, hingga pemerintah mengadakan kampanye atau edukasi terhadap kesadaran masyarakat guna untuk mengatasi masalah serius tentang politik uang demi menciptakan demokrasi yang bersih dan adil. Kalau menurut pendapat Kak Putri? Kalau menurut saya secara pribadi, pemerintah itu telah melakukan beberapa upaya ya untuk mengatasi politik uang. Termasuk menerbitkan peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang pemilu dan politik uang tersebut, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, serta kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pengawasan politik uang tersebut. Seperti itu. Kita nih kan sebagai anak muda, apa yang bisa kita bantu untuk mengurangi praktik politik uang di Indonesia saat ini? Boleh dimulai dari Kak Christian? Tentunya kita sebagai generasi muda, itu kita memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan positif tentunya di dunia politik dengan meningkatkan kesadaran, berpartisipasi aktif, dan menolak praktik politik uang. Kita juga dapat membantu membangun sistem demokrasi yang lebih bersih dan adil. Jadi mari kita jadikan suara kita berarti dan bersama-sama mewujudkan pemilu yang berkualitas untuk masa depan yang lebih baik. Oke, sekarang pendapat Kak Putri.
Kalau menurut aku secara pribadi, anak muda itu dapat melakukan beberapa hal untuk membantu mengurangi praktik politik uang, termasuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang budaya politik uang. Jadi menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya memilih pemimpin yang berkualitas dan mengikuti pelatihan dan edukasi tentang cara melaporkan dan mencegah praktik politik uang tersebut. Seperti itu. Nah, aku pengen tahu nih, apa nih peran mahasiswa dalam memberantas politik uang? Bagaimana kita bisa lebih aktif melaporkan dan mencegah praktik politik uang di Indonesia saat ini? Boleh Kak Christian? Untuk menjadi lebih aktif, tentunya kita bisa melaporkan dan mencegah praktik politik uang itu. Nah, kita bisa mulai dengan menjadi mata dan telinga di lingkungan sekitar. Nah, jika kita melihat atau mendengar adanya tawaran politik uang, jangan ragu untuk melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lembaga terkait lainnya. Nah, selain itu juga kita juga bisa meningkatkan kesadaran di komunitas kita tentang bahaya praktik ini melalui edukasi dan kampanye edukasi. Gunakan media sosial dengan bijak untuk menyebarkan informasi dan dorongan teman-teman untuk ikut serta dalam pengawasan pemilu. Ingat, setiap laporan dan tindakan kecil kita itu dapat membantu menciptakan pemilu yang lebih bersih dan adil. Menurut Kak Putri gimana nih? Oke, jadi menurut aku sendiri kita itu dapat lebih aktif dalam melaporkan dan mencegah praktik politik uang, yaitu dengan menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi. Terutama di dalam media sosial kita bisa menyebarkan informasi untuk menghubungi lembaga pengawas seperti KPU atau Bawaslu dan mengikuti pelatihan dan edukasi tentang cara melaporkan dan mencegah praktik politik uang. Pertanyaan terakhir nih, gimana cara kita bisa memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas, bukan cuma yang banyak uangnya? Gimana nih, menurut pendapat Kak Putri nih? Oke, menurut saya untuk memilih pemimpin yang berkualitas itu bukan hanya yang banyak uangnya ya tentunya. Jadi di sini juga kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita harus mengetahui track recordnya dulu. Lalu calon pemimpin itu termasuk pengalaman dan prestasi mereka di bidang yang relevan. Selain itu, kita juga perlu mengevaluasi karakter calon pemimpin tersebut. Apakah mereka memiliki integritas, kejujuran, dan kemampuan untuk memimpin dengan baik. Dan kita juga perlu memperhatikan visi dan misi dari calon pemimpin tersebut, serta program kerja yang mereka tawarkan. Dalam memilih pemimpin, kita juga perlu memilih dengan nalar sehat, bukan hanya karena uang atau janji-janji kosong doang gitu ya. Kita juga perlu menjaga kesucian hati dan tidak terpengaruh oleh godaan uang atau kekuasaan. Lalu dengan memperhatikan hal-hal tersebut, kita dapat memilih pemimpin yang berkualitas dan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat seperti itu. Oke, sekarang Kak Christian. Kalau menurut saya juga sangat setuju dengan pendapat Kak Putri. Nah, di sini kita memilih pemimpin yang berkualitas kita juga harus fokus pada visi misi seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Puput tadi dan rekam jejak mereka, bukan pada uang atau imbalan. Cari tahu dulu karakter dan integritas calon, serta pastikan mereka punya solusi nyata untuk kebutuhan masyarakat. Gunakan juga sumber informasi terpercaya seperti KPU agar pilihan kita benar-benar berdasarkan kualitas bukan materi. Dengan begitu kita bisa membantu menciptakan pemimpin yang membawa perubahan positif bagi masyarakat. Bagus sekali jawaban dari kakak-kakak, Kak Putri dan Kak Christian. Jawabannya sangat luar biasa pada hari ini. Harapan kita ke depannya semoga pemilu di Indonesia bisa lebih bersih dan lebih jujur lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada podcast lainnya. Kalau ada. Terima kasih. Bye.